welcome back to my channel. Kali ini gue lebih slow lah ya, karena ada hal yang sepertinya menarik nih gue bicarain ya kan. Mungkin ya kita agak sedikit melihat ke masa depan. Lu mesti dengerin banget nih omongan-omongan gue nih. Kita lihat di mana teknologi saat ini amat sangat berpengaruh ke industri, ke bisnis ya kan. Bahkan bagaimana kita berinteraksi pun teknologi sangat mempengaruhi. Nah, kali ini di video kali ini topik kita akan membahas sedikit masa depan menurut gua. Oke, setelah kita 2 tahun, kurang lebih 2 tahun kita mengalami masa pandemi, mengalami masa COVID-19 ya, yang which is sampai sekarang itu belum selesai ya. Kita lihat lah ya, beberapa perusahaan, beberapa industri, beberapa bidang pekerjaan itu mulai beralih ya. Yang namanya digital marketing, yang namanya sosial media, yang namanya cryptocurrency ya kan. Dan belakangan ini lagi heboh bahkan masih heboh nih, bahkan akan terus nih namanya metaverse ya kan, NFT, non fungible token ya kan. Kita bisa ngerasain banget tuh. Dulu kita berbicara soal internet tahun 90-an di mana masih speednya masih 1 MB ya kan, masih pakai floppy disk. Lalu beberapa tahun kemudian muncul CD, muncul compact disk, lalu beberapa tahun kemudian muncul DVD ya kan, dan internet pun semakin kenceng ya, sampai sekarang ini udah kenceng banget ya. Dan nggak lama lagi pun Indonesia ya, khususnya Indonesia ya, akan menikmati 5G ya, which is sebenarnya di negara lain sudah mungkin ada beberapa yang sudah 5G juga gitu ya. Nah, kalau kita melihat itu teknologi itu berkembang just like that ya, berkembang cepat banget gitulah, berkembang cepat ya, tanpa disadari pun mempengaruhi kehidupan kita. Mungkin a few years flashback sedikit lah ya, kita berbicara mengenai industri 4.0. Mungkin yang belum ngerti industri 4.0 itu apa, bisa cek di internet ya. Dimana itu masa-masa namanya virtualisasi, masa-masanya namanya otomatisasi ya kan. Sekarang berubah ya, semenjak pandemik ini kita mengenal dan mempersiapkan industri kita, mempersiapkan perusahaan-perusahaan kita ya. Buat Bapak Ibu yang sebagai owner pun juga harus mempersiapkan yang namanya Society 5.0 ya kan. Society 5.0 itu apa sih? Ya, kalau kita lihat di mana-mana sekarang meeting online ya kan. Tanda tangan kontrak udah nggak pakai tanda tangan basah lagi, walaupun masih ada beberapa yang masih menerapkan ya. Tanda tangan kontrak sekarang pakai Privy ID, pakai DocuSign ya. Sekarang serba digital bahkan tanda tangannya. Lalu approval cuti, approval lembur sekarang menggunakan sistem ya kan. Sudah sedikit sekali ya namanya interaksi antar manusia ya kan, yang face to face, yang tradisional ya kan, itu udah berubah ya. Belum lagi dulu kita mainnya saham, lalu main reksadana, terus surat obligasi ya kan. Sekarang sudah beralih ya. Sekarang semua orang bisa main saham, sekarang semua orang bisa berinvestasi. Ada aplikasi, pakai aplikasi, ada aplikasi ajaib, ada aplikasi peluang, ada aplikasi Investri dan sebagainya ya. Banyak banget, Bibit belum lagi kan. Ya gue pribadi tuh pakai
peluang dan ajaib dan bibit gitu. Itu gue pakai yang buat berinvestasi gitu ya kan. Walaupun gue belum ngerti ya, gue belajar, gue baca-baca gimana cara pakainya, gimana cara berinvestasi, kapan saat yang tepat untuk berinvestasi ya kan. Ya itu bisa dipelajari gitu. Gue juga bekerja gitu, dan sekarang di zaman Society 5.0 ini udah open banget ya. Namanya orang tuh nggak ada tuh yang namanya cuman satu pekerjaan utama doang ya. Pekerjaan utama tuh cuman satu udah jarang lah gitu ya. Pastinya orang punya pekerjaan sampingan gitu, menambah source income gitu ya kan, supaya tidak kalah dengan yang lain. Ya salah satu kendaraan yang cepat adalah saham gitu lah ya. Salah satu kendaraan yang cepat adalah saham dan cryptocurrency gitu ya. Video ini bukan ajakan untuk segera membeli saham, no. Gua hanya membuka mata kalian supaya kalian bisa melihat potensi-potensi ke depan itu ada bisnis apa sih yang bisa dikembangkan gitu loh ya kan. Kita bicara yang namanya sekarang virtual office, udah banyak banget ya, udah banyak perusahaan yang menerapkan virtual office ya kan. Lalu kita bicara apa lagi? Kita bicara yang namanya online meeting. Wah itu mau lagi WFO ke, mau lagi WFH ke, mau work from office ke, work from home ke, work from cafe ke, hampir semua menggunakan meeting online ya. Walaupun kita di kantor, ujung-ujungnya juga tetap meeting online gitu ya kan. Pergerakan ini tuh yang namanya teknologi tuh wah udah nggak bisa dibendung banget ya. Kita ngelihat kejayaan yang namanya Gojek, yang namanya Tokopedia, yang namanya aplikasi-aplikasi online yang lain itu terus bertumbuh ya kan. Lalu apa sih yang perlu kita siapkan ya? Perlu siapkan untuk menghadapi era kemajuan ini yang terus berkembang ya. Sebenarnya gua itu melihat lah ya, di era sekarang ini apalagi semenjak pandemi itu banyak orang yang mulai berkreativitas memikirkan ide-ide untuk ada bisnis apa sih, ada bisnis afiliator ya kan, ada, walaupun yang belakangan ini lagi heboh juga ya karena kasus penipuan ya, afiliator, lalu bisnis digital marketing ya kan, yang which is bisa masih terus berkembang ya, digital marketing ya kan, lalu afiliator ya kan, konten kreator juga akan masih terus nih masa-masanya terus nih. Kita punya TikTok, kita punya Instagram, kita punya YouTube ya, banyak dah channel-channel aplikasi lain yang bisa dipakai. Kita punya Twitch untuk yang bisa dipakai untuk gaming ya kan. Lalu kita akan melihat lagi ke depan mungkin berpotensi yang namanya metaverse ya, metaverse ini. Bahkan belakangan ini, baru-baru ini Raffi Ahmad pun mengeluarkan Runverse ya, dimana virtual world itu akan menjadi salah satu menjadi lumbung duit juga ya. Potensinya ada ya, banyak deh. Dimana disitulah fungsi NFT tadi ya, NFT ya, Gozali ya, kalian juga pasti udah pernah dengar yang namanya Gozali gitu ya. Black Ape ya, mereka sudah menikmati duitnya, bahasanya tuh gitu, mereka sudah menikmati duitnya gitu loh ya kan. Dan kita nih mesti siap-siap nih ya kan, mungkin dalam beberapa, let's say 5 tahun lagi atau 10 tahun lagi mungkin sudah berubah lagi ya trennya gitu ya, udah bukan mungkin the next, let's say lah, society 6.0 atau mungkin industry 5.0 gitu ya. Ya kita ini lagi masa society 5.0 gitu ya kan. Jadi potensinya tuh masih banyak ya, masih banyak banget lah gitu. Menurut gua kita nih sebagai generasi muda nih harus sama-sama coba kita pikirkan apa nih yang mau kita bikin ya, supaya kita nggak kalah, kita nggak telat gitu loh ya kan.
em, kita tidak hanya berbicara teknologi lah ya. Dulu orang apa namanya ya mungkin sekarang kelurahan-kelurahan pun sudah pada online. Bahkan level kelurahan saja sudah pakai online ya gitu. Apalagi kita berbicara dulu belum ada drone, sekarang sudah ada drone. Sekarang bisa menjelajahi area-area yang memang mungkin tidak bisa digapai oleh manusia. Banyak sebenarnya bisnis-bisnis, model-model bisnis yang bisa kita kembangkan ya untuk mempersiapkan diri mungkin the next industry changement, industri perubahan industri gitu ya, society 6.0, industri 5.0 ya, kita bisa mempersiapkan itu ya. Mungkin robotic soon will be take over our life gitu loh ya. Mungkin robotik ya kan, AI ya, itu yang masih belum kelihatan ya penerapan AI gitu ya kan. Ya mungkin beberapa perusahaan sudah menerapkannya gitu loh ya kan. Apalagi kita bicara mungkin ada aplikasi nanti ke depannya yang dimana menghubungkan manusia ya salah satunya tadi gue berbicara metaverse lah ya. Mungkin ada beberapa yang akan muncul ke permukaan lagi nih, mungkin selain metaverse, selain runverse, gue nggak tahu lagi deh ada verse apalagi tapi ya arahnya ke situ ya kan. Ya kan, jangan telat gitu loh. Kita harus mempersiapkan diri, knowledge, baca buku, baca internet, berita-berita apa yang memang bermanfaat buat kita segera dipersiapkan gitu ya. Belum lagi nanti perusahaan-perusahaan mulai shifting lah, kayak perusahaan sekarang beberapa dulu punya 6 lantai, sekarang tinggal 2 lantai ya. Artinya kan mereka mulai menerapkan yang namanya virtual office ya kan. Lalu bicara mungkin agak tinggi dikit levelnya, sekarang dulu data center dulu ada di kantor ya, on premise bahasanya on premise, ada di kantor, itu masih tradisional. Sekarang perusahaan-perusahaan mulai beralih ke yang namanya cloud gitu. Cloud itu apa? Bisa coba search di Google aja, cloud computing lah itu apa ya kan. Nama-nama besar pun dulu kita bicara Amazon sekarang punya AWS ya kan, Amazon Web Service gitu ya, itu sebagai cloud providernya. Ali, salah satu perusahaan terkenal dari China, sekarang juga sudah punya Alibaba Cloud. Apalagi Google, dulu Google cuma terkenal yang search engine-nya saja, sekarang sudah banyak solusi yang bisa diberikan ya. Salah satunya adalah Google Cloud Platform ya. Apalagi sebenarnya kita bisa mungkin kalau kalian pernah mendengar di dunia game ya, salah satu yang ngebikin apa namanya PUBG Mobile itu mereka sedang membangun Tencent Cloud. Tencent Cloud juga akan menjadi pemain baru di dunia cloud ya kan. Sebenarnya bisnis itu sudah mulai shifting lah ya kan. Nah, tugas kita itu bagaimana mempersiapkan diri kita, melengkapi skill kita untuk bisa bersaing, bisa berkompetisi ya dengan berkembangnya teknologi, berkembangnya zaman gitu ya. Mungkin nggak lama lagi yang namanya KTP, yang namanya SIM mungkin kayaknya udah nggak ada lagi ya. Mungkin diganti dengan dokumen di handphone gitu ya kan. Sekarang kita masih kemana-mana masih megang KTP ya, megang SIM lah ya. Mungkin perlahan-lahan akan ditinggal gitu, akan berubah menjadi soft copy ya. Who knows gitu ya kan. Sekarang kita kemana-mana aja mesti check in ya kan, check in ke mall mesti check in pakai aplikasi Peduli Lindungi ya. Mungkin di luar negeri ada aplikasi yang lain gitu ya kan. Artinya
Ya sekarang gerakan kita tuh semua di tracking gitu ya, di tracking, bisa dikatakan mungkin suatu saat nanti gitu ya, suatu saat nanti kita bisa jadi kayak hidup dengan teknologi seperti di Iron Man barangkali ya, yang udah keren-keren tuh, dengan adanya Jarvis gitu ya, dengan adanya teknologi seperti itu, udah enak banget itu, mau ngapa-ngapain tinggal ngomong, wah ya kan. By the time lah kita akan bisa melihat teknologi itu terus berkembang, jadi kita harus segera ya, mulai sekarang kita harus melengkapi skill kita ya kan. Baca buku, baca browsing internet, ilmu apa yang bisa kita nonton YouTube. Masih banyak sekali sih ilmu-ilmu dan teknologi terobosan-terobosan yang mungkin sampai sekarang belum ditemukan. Seperti kata Bang Deddy Corbuzier ya, gue pernah baca yang memang sampai sekarang belum dapat kerjaan. Barangkali lahan pekerjaannya belum tercipta. Yuk, mungkin kita bisa buat. Oke, yuk kita kali ini sampai di sini dulu. Thank you semua. See you next time. Bye bye.